Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Pada jangan lupa nih ya, subrek. Nggak jelas loh. Jangan lupa subscribe guys, YouTube-nya Ella Bunda di. Oke. Hampa Facebook kalau Bunda tidak like. Bodoh amat ah. oke, langsung saja ke inti permasalahan. Sekitar 2 minggu yang lalu saya melakukan penyemprotan pada gulma. Saya cek kemarin setelah 2 minggu proses penyemprotan, ternyata masih banyak gulma yang masih hidup. Bodoh amat ah. Jadi hari ini akan dilakukan penyemprotan ulang. Gak terjadi pemborosan karena kita sudah mengalami kerugian dari segi biaya dan kerugian waktu, dan kita juga mengalami kerugian tenaga. Nah, ini lahan persawahan saya yang akan dilakukan penyemprotan ulang. Maaf kalau untuk soal videonya kalau goyang-goyang karena saya menggunakan strap dada. Jadi untuk kualitas stabilisasinya akan sangat mengganggu. Ya, di sini saya akan bercerita prosesnya. Kemarin itu lahannya saya keringkan terlebih dahulu sebelum saya semprot. Saya keringkan selama 3 hari. Setelah kering, saya melakukan penyemprotan menggunakan loyan, herbisida loyan dengan dosis di 30 mili. Waktu tanaman padi saya berumur 20 hari. Saya keringkan selama 3 hari sebelum proses penyemprotan, dan setelah proses penyemprotan saya aliri areal persawahan setelah 3 hari penyemprotan. Mungkin disitulah penyebabnya kenapa masih banyak gulma. Ini nggak sempat saya videokan semua karena berhubung waktunya sempit dan saya masih ada kerjaan yang lain. Jadi mungkin kita lihat-lihat saja yang ini, gulmanya bagian-bagian sini saja, padahal masih banyak yang di tempat yang lain yang tersebar. Untuk waktu proses penyemprotan saya lakukan mungkin memang salah sih, karena saya lakukan di jam 2 siang dan anginnya juga berhembus waktu itu. Baiknya sih kalau ingin melakukan penyemprotan di pagi hari, karena angin di pagi hari itu belum terlalu kencang dibandingkan dengan sore hari. Karena di lahan persawahan saya yang satunya itu alhamdulillah gulmanya masih banyak yang mati, dan tidak menutup kemungkinan juga masih ada yang hidup sebagian, tapi tidak separah ini.
masih banyak gulma yang masih hidup. Jadi terjadi pemborosan biaya dan waktu dan tenaga, dan itu sangat melelahkan kawan. Oh iya, yang harus diperhatikan juga pada saat melakukan penyemprotan untuk yang satu mata ini, kadang kan terjadi penutupan pada nozzle. Yang ini tersumbat, nozzle-nya kadang tersumbat. Jadi untuk sekarang ini saya memang sediakan jarum agar supaya bisa mengantisipasi jangan sampai nozzle-nya tersumbat lagi seperti yang kemarin-kemarin, sehingga banyak yang rumput yang tidak kena herbisidanya. Dan kemarin juga itu dosisnya cuma 30 ml, dan untuk sekarang ini saya akan mencobanya lagi di dosis 40 ml. Ya ginilah kawan, kalau resikonya jadi petani. Kita juga perlu modal dalam bertani, bukan cuma tenaga saja. Sebagai petani itu kita harus dituntut untuk kreatif agar tidak terjadi pemborosan biaya, waktu dan tenaga. Dan untuk modal persawahan juga bukan sedikit modalnya. Contohnya saja untuk racun herbisida ini di toko harganya 350. Ini saya sudah menghabiskan 2 botol, jadi totalnya itu untuk biaya herbisida saja sudah mencapai 700.000 untuk lahan 1 hektar. Padahal belum apa-apa sudah capek. Astaga. Menjadi petani itu melelahkan kawan, tapi kita harus ikhlas dalam menjalaninya, karena tanpa kita mereka tidak akan makan. Jadi hargailah petani, karena tanpa petani kalian tidak akan makan beras. Video ini cuma sekedar berbagi. Jadi saya tidak memberikan tips apa-apa di sini. Saya cuma memberikan fakta yang terjadi di lapangan. Dosis yang saya gunakan untuk saat ini, penyemprotan kedua, saya tingkatkan dosisnya jadi 45 ml, karena gulmanya juga sudah besar dan lahan persawahannya tidak saya keringkan lagi karena akan berisiko nanti akan dimakan tikus. Sini saya menggunakan tangki yang 14 liter. Sudah 2 kali nih tangki elektrik belum diperbaiki, malah membeli sesuatu yang lain yang tidak berguna, sedangkan alat untuk meringankan beban di pertanian nggak diperbaiki. Goblok! Menggunakan yang sprayer elektrik itu akan mempermudah pengerjaan kita pada saat penyemprotan. Kita tidak perlu memompa dan bisa menggunakan joran sebagai alat nozzle-nya agar lebih panjang lagi, yang panjangnya bisa sampai 3 meter.
Tapi ya gunakan saja apa yang ada dulu. Jadi kesimpulannya untuk kawan-kawan yang lain, mungkin ada baiknya jika lahan kita tidak perlu dikeringkan terlalu lama, ada baiknya cuma sehari saja. Dan setelah penyemprotan, ada baiknya sehari setelah penyemprotan langsung kita aliri air dan langsung kita tenggelamkan gulmanya agar bisa cepat hancur. Yang seperti saya, sebelum penyemprotan saya keringkan selama 3 hari, lalu setelah penyemprotan masih juga belum saya aliri selama 3 hari. Tolol gitu, tolol banget, tolol. Orang ini adalah orang-orang yang tolol gitu. Ini kawan, daunnya jadi keras, jadi mungkin ada baiknya sih sebenarnya kita pupuk sedikit dulu agar bisa lemas kembali dan lembek untuk rumputnya, sehingga penetrasi racunnya bisa maksimal. I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I?